Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya. Dalam bab 12, bab terakhir materi kita, yaitu cahaya dan alat optik. Minggu kemarin sudah kita bahas mengenai cahaya dan cermin. Sekarang lensa dan alat-alat optiknya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbirziqni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh bermanfaat ya. Oke, peta konsepnya yaitu yang ada cahaya. Ini cahaya itu dapat merambat lurus, dapat dibiaskan dan menghasilkan energi ya. Nah, kemudian kita ke pembiasan cahaya. Minggu lalu sudah kita bahas mengenai pemantulan cahaya ya, kemudian mengenai cermin datar, cermin cembung dan cermin cekung. Sekarang kita ke pembiasan. Di mana pembiasan ini atau yang disebut dengan refraksi di dalam hukum Snellius mengenai pembiasan cahaya bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal, begitupun sebaliknya ya. Nah, biasanya kita rumuskan dengan N2 per N1 sama dengan C1 per C2. N-nya itu mediumnya ya. Nah, cahaya di mana indeks biasnya N sama dengan lambda 1 per lambda kedua. Ya. Nah, kalian bisa melihat di halaman 351 buku kalian. N2 tadi itu adalah indeks bias suatu medium. Sedangkan C-nya ini adalah cepat rambat cahaya di udara. Itu C1, sedangkan C2 cepat rambat cahaya dalam medium tersebut. Nah, lebih contohnya itu misalkan kita buat adalah gelas bening, kemudian kita isi air separoh, kemudian kita masukkan pensil. Nah, di antara yang tidak terisi air dengan yang terisi air, di antaranya itu berarti ada dua medium, yaitu udara dan air. Nah, di situ akan terlihat seperti membelok atau patah, tapi sebenarnya tidak patah. Nah, di sini dinamakan dengan pembiasan ya. Nah, kemudian di pembiasan juga bisa terjadi pada prisma ya. Nah, di mana sudut deviasi yang terdapat di prisma adalah sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sinar datang dan sinar bias yang keluar dari prisma. Nah, lihat lagi bukunya di halaman 352 ya anak-anak, biar lebih jelas. Kemudian pembiasan pada cahaya lensa. Nah, lensa ini ada dua, lensa cembung dan lensa cekung. Kalau kemarin cermin cembung dan cermin cekung. Nah, lensa cembung ini ciri-cirinya adalah ketebalan lensanya paling besar yang ada di gambar A ya. Bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan berkas sinar kemudian difokuskan ke satu titik ya. Nah, ini yang A, kemudian yang B-nya itu dia itu adalah yang plane convex, sedangkan C konkav convex. Maksudnya bagaimana? Nah, di mana bagian-bagian tersebut ada yang mengumpulkan ya, yang disebut dengan konvergen. Ya, kalau biconvex apa Bu itu yang A? Yang A itu biconvex, yaitu cembung dan cembung-cembung, berarti model lensanya itu cembung-cembung. Nah, kalau yang B dia hanya separuh doang, berarti namanya plane convex, cembung sama datar. Sedangkan yang C seperti bulan, nah itu namanya konkav convex, artinya adalah lensa cembung dan ada lensa cekungnya ya. Nah, untuk lensa cembung, sinar-sinar istimewanya bisa diperhatikan ada 3 ya. Tanda panahnya berarti masuk
Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Nah, pada minggu kemarin itu kalau cermin sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Nah, itu. Kalau di sini kata-katanya adalah dibiaskan. Hanya itu perbedaannya ya. Nah, kemudian rumus untuk daya lensa adalah semakin besar daya lensa, makin tinggi dekat juga posisi bayangan ke lensa yang berasal dari benda yang sangat jauh. Dengan rumus P sama dengan 1/F. F itu fokus, P itu daya lensa. Nah, di mana P itu satuannya dioptri yang disingkat dengan huruf D besar. Ingat ya, dioptri itu satuan dari daya lensa. Sedangkan F adalah fokus lensa yang satuannya adalah meter. Nah, kita contohkan soalnya. Sebuah lensa cembung memiliki panjang fokus 5 cm, berarti F-nya 5. Berapakah daya lensa tersebut? Nah, diketahui F-nya 5 cm, kita ubah dulu ke meter karena satuan panjang fokus tadi adalah meter, berarti kita ubah. Nah, sehingga rumusnya P sama dengan 1/fokus sama dengan 1/0,05. Maka dihasilkanlah daya lensanya 20 dioptri ya. Nah, kita ke mata. Semua mempunyai mata ya. Alhamdulillah kita diberikan karunia yang begitu sempurna. Mata kita bagus ya, diberikan penglihatan. Nah, tetapi ada beberapa kayak saya nih, kayak ibu nih kan matanya udah menggunakan kacamata. Berarti matanya itu ada kekurangan gitu. Nah, kita bahas nanti kekurangannya. Nah, di bagian-bagian mata itu ada kornea mata. Lihat tanda nomor 1, otot bersilia, iris atau selaput pelangi, pupil, lensa mata, dan retina. Nah, perhatikan retinanya di situ yang paling belakang ya. Nah, mata normal, tadi saya katakan bahwa saya ini, menggunakan kacamata. Kenapa menggunakan kacamata? Alat bantu supaya kita bisa melihat seperti orang-orang normal. Nah, daya akomodasi mata ini, kemampuan mata untuk mencembung atau memipihkan lensa sesuai jarak benda. Berarti, kalau misalkan daya akomodasi berkurang, maka matanya itu bisa mencembung atau memipihkan lensa. Sehingga supaya terlihat jelas. Mampu memandang atau melihat benda dengan jelas melalui jarak. Nah, mulai jarak 25 cm. Kira-kira kita berikan jarak 25 cm. Terus kemudian sampai ke depan, sampai 10 meter, 50 sampai tak terhingga. Tetapi kita tidak bisa melihat. Nah, itu apa nanti masalahnya? Nah, titik dekat mata normal adalah 25 cm ya. Makanya kalau kita membaca harus misalkan megang handphone 25 cm dari mata kita supaya nanti tidak cepat bermasalah gitu. Kelainan pada mata. Nah, ini kelainan pada mata ini yang dibentuk oleh lensa jatuh tidak tepat pada retina. Jadi pada saat kita melihat sesuatu tidak tepat pada retina. Maka ada 3 kelainannya. Yang pertama rabun jauh, yang kedua rabun dekat, dan yang ketiga adalah mata tua atau disebut dengan presbiopi. Nah, tadi Ibu ceritakan diri Ibu ya. Kalau Ibu menggunakan kacamata berlensa cekung, berarti Ibu itu tidak bisa melihat yang jauh. Ibu termasuk mata rabun jauh atau miopi. Kemudian ada orang tidak bisa melihat benda dekat. Contoh adalah melihat SMS atau WA. Kemudian melihatnya itu kalau kita yang biasa normal melihatnya ya biasa saja gitu. Kalau orang yang bermata dekat atau hipermetropi, maka handphonenya akan dijauhkan baru terlihat jelas. Maka orang tersebut harus memakai kacamata berlensa cembung ya. Nah, ini tadi cacat mata rabun dekat. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, titik dekatnya dia, bayangannya itu sudah di luar ya, melebihi. Nah, kemudian kita buat alat bantunya. Nah, penderita tidak bisa melihat benda dekat. Nah, tadi saya katakan, titik dekat mata lebih dari 25 cm. Nah, kemudian dibantu dengan kacamata berlensa cembung. Kemudian ya, diagram pembentukan bayangan penderitanya. Yang A itu sebelum.
Nah, yang B sesudah menggunakan kacamata, berarti tepat di retina tadi, ya anak-anak ya. Nah, kita perhatikan yang miopi. Nah, miopi ya, miopi, rabun jauh, kayak ibu nih. Nah, pertama bayangannya belum sampai ke retina, tetapi setelah yang B menggunakan kacamata lensa cekung, maka bayangannya tepat di retina, sehingga terlihat jelas. Presbiopi, mata tua. Nah, ini mata tua ini, walaupun kita tidak mengalami waktu mudanya, tidak rabun jauh, tidak rabun dekat, tetapi bisa sewaktu-waktu karena daya akomodasi mata berkurang, maka bisa mengalami presbiopi ya, atau mata tua. Nah, ada lagi mata burung. Burung-burung tertentu seperti elang. Nah, mata burung ini bukan suatu penyakit, tapi ini hanya menjelaskan ada beberapa hewan yang memiliki mata-mata penglihatan yang sangat tajam ya. Burung elang atau burung hantu juga ya. Oh, ternyata bidang pandang mata itu sangat-sangat luas, melebihi mata dari hewan-hewan. Alat optik. Nah, alat optik itu banyak ya. Ada kamera, kemudian ada loop. Nah, di mana ada loop, kaca pembesar nih. Tuh, perhatikan. Bisa dilihat ya. Kemudian mikroskop untuk melihat benda-benda organisme yang sangat kecil sekali ya. Bisa kita lihat dengan sempurna dengan menggunakan mikroskop. Tergantung berapa lensa yang mau kita pakai, apakah 10 kali atau berapa kali gitu, tergantung mikroskop yang kita gunakan. Nah, teleskop digunakan mengamati benda yang sangat jarak jauh. Nah, planet, bintang ya. Nah, ini juga digunakan sebagai alat-alat optik untuk melihat benda-benda yang sangat jauh. Periskop. Periskop digunakan mengamati benda-benda di permukaan laut ya. Alat optik lainnya juga banyak ya. Ada episkop, diaskop, overhead projector, proyektor film bioskop. Nah, itu banyak sekali. Bisa kalian baca di buku, yaitu halaman tadi Ibu sebutkan ya. Halaman 349 sampai halaman 371 ya. Oke anak-anak, kerjakan latihan soal yang akan Ibu share lewat link di grup ya, di WA grup kita. Oke, Ibu akhiri, mudah-mudahan pembelajaran kita ini mendapatkan barokah, ilmu yang bermanfaat. Kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.